luar biasa orang-orang ya, nggak pakai masker tapi nggak ditutup. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Saya udah lama tidak membuat video perihal perjalanan atau rutinitas saya selama masa pandemik ini pun saya sepertinya darurat ya, berat juga saya untuk keluar rumah. Tapi karena harus saya lakukan, terpaksa saya lakukan. Dan itu tidak lama, hanya sebentar untuk kemudian kembali lagi ke rumah, karena sifatnya pun darurat. Dalam perjalanan saya nanti, saya akan coba membuat video perihal kegiatan orang-orang yang ada di luar sana. Jadi nanti akan terlihat seberapa disiplinkah orang-orang terhadap peraturan pemerintah untuk tinggal di rumah. Jadi seperti diketahui bahwa cepat atau lambatnya virus COVID-19 ini cepat selesai tergantung dari kita juga. Kalau kita lebih disiplin mungkin lebih cepat. Jadi kita tidak bisa menyalahkan pemerintah terus bertanya, nggak bisa. Oke, kita lihat ya dalam perjalanannya. Assalamualaikum. Kebetulan di kompleks saya sendiri cukup disiplin, artinya kondisi sangat baik. Semua mengikuti peraturan. Saya sendiri tinggal di daerah Pondok Aren di Bintaro. Kita lihat kondisinya. Saya sendiri belum membaca status dari Tangerang Selatan seperti apa ya. Apakah kasusnya tinggi atau rendah? Saya belum membaca. Tapi melihat di kondisi di lapangan, sepertinya biasa-biasa aja nih. Bahkan ada yang nggak pakai masker. Cukup ramai ya. Ini yang saya maksud. Rakyat jangan menyalahkan pemerintah juga gitu. Rakyat sendiri harus menyadari kalau mau cepat reda ya harus cepat disiplin juga gitu. Jangan melakukan sesuatu yang kontradiksi. Inginnya cepat tapi dia tidak melakukan apa-apa, tidak membantu melakukan apa-apa. Memang urusannya urusan perut, tapi minimal masker dan jaga jarak kan harus dilakukan ya.
luar biasa orang-orangnya, nggak pakai masker tapi nggak ditutup. Ya mending nggak usah pakai masker aja sekalian ya. Saya sendiri berkendara tapi tetap menggunakan masker. Karena untuk membuat kenyamanan terhadap diri saya sendiri. Kenapa begitu? Karena kemarin kebetulan saya masuk dalam kategori PDP. Jadi sekitar awal bulan minggu kedua bulan Maret. Jadi saya sempat masuk ke rumah sakit di isolasi selama 5 hari saya di sana, dan saya sudah dites swab juga, tapi ternyata hasilnya adalah negatif, dan keluarnya itu 1 bulan setelah saya di swab. Bayangkan. Alhamdulillah 2 hari selama saya masuk di rumah sakit, kondisi saya cukup cepat pulihnya, karena memang apa yang saya rasakan adalah pada saat itu cukup sesak nafas sih, karena saya merasa ada slime yang ada di dalam tubuh saya, sulit buat keluar. Akhirnya saya masuk ke rumah sakit, saya cek, dan ternyata harus diisolasi. Masuklah saya di situ 5 hari di rumah sakit, sepertinya luar biasa itu. Dalam hitungan keempat 4 hari itu saya sudah disorientasi. Saya tidak tahu kondisi di luar, tanggal berapa, harus ngapain, dan segala macam. Kebetulan ada Alkitab yang bisa saya baca, sehingga itu bisa membuat saya sesuatu yang sangat berharga dalam hidup saya. Ini dijadikan pengalaman buat saya gitu. Makanya saya lebih jauh berhati-hati. Kalau saya melihat orang tidak pakai masker nih, seperti ini nggak pakai masker nih, ya Allah ya Rabbi. Karena mereka belum merasakan. Coba kalau mereka sudah merasakan, wah, pasti mereka akan ingin mengingatkan ke mereka bahwa pakailah seberapa besarnya, seberapa sulitnya sih tinggal pakai masker aja gitu. Untuk dirinya sendiri kok. Tuh, pakai masker, Masya Allah, Masya Allah. Saya manusia. Nah, setelah saya di rumah sakit 5 hari, kemudian saya diizinkan udah pulang karena kondisi sudah cukup baik. Dari hasil ronsen pun tidak ada apa-apa, dan dinyatakan saya boleh isolasi di rumah secara mandiri. 14 hari saya di rumah di kamar. Alhamdulillah. Jadi 22 hari tidak sampailah 1 hari lah. Ini adalah hari pertama saya di rumah sakit. Saya masuk tanggal berapa ya? Yang pasti hari Sabtu. Masih di bulan April, Maret, akhir Maret 2020. Ini tempat tidur saya.
Soalnya suara saya kayak begini semua pakai masker. Nanti lagi diskusi. Kebenaran adalah suci. Oke, kita coba ya. Kayak apa rasanya nih? Terus sebelah kanan tempel apa nggak ngerti, sebelah kiri tempel apa nggak ngerti. Supaya saya nggak boleh turun kali dari tempat tidur ya. Oke, kita coba makan. Bismillahirrahmanirrahim. 12.48 hari 30 menit berarti 12 berarti setengah jam. Ini suasana kamar. Cuma ayah sendiri di sini. Satu-satunya buat lihat yang agak cerah ya. Di belakang ada jendela. Ini buat ngelongok aja supaya nggak terlalu bosan. Halo, selamat pagi. Hari ini hari Selasa, tanggalnya nggak tahu. Hari ke Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Hari keempat saya ada di rumah sakit. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Hari ketiga saya ada di rumah sakit. Sekarang jam 6, matahari lagi bagus-bagusnya. Tuh, terang nih. Makanya jadi backlight kan, nggak kelihatan apa-apa. Itu ada masjid ya. Masjid. Tuh, mataharinya bagus ya. Terang. Halo, selamat pagi. Semangat. Saya sekarang ada di hari keempat di ruang isolasi. Kata dokter sih, insya Allah perlu waktu lagi, dalam kurun waktu kurang lebih 6 hari untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Saat ini tes COVID saya sudah dikirim ke dinas kesehatan untuk diperiksa lebih lanjut oleh tim dari pemerintah daerah. Halo, selamat pagi. Hari ini hari Kamis tanggal 2 Maret 2020. Saat ini saya memasuki hari ke-5 dari rencana 14 hari saya harus diisolasi karena wabah yang sedang ramai saat ini. Saya sedikit curhat aja mengenai apa-apa yang ada di WA, di
Jadi mereka kadang-kadang berkomentar tapi mereka belum merasakan. Dan ada juga yang membuat jokes yang sepertinya buat mereka itu menjadi bahan yang lucu, tapi bagi si penderita itu menjadi sebuah yang tidak lucu. Jadi terkadang saya pun muak membaca-baca itu. Agenda saya pagi-pagi udah dibangunin jam 5 pagi untuk cek darah. Kemudian setengah jam kemudian datanglah alat ronsen yang mobile, yang portable. Itu pun juga paru-paru saya di ronsen. Nggak terlalu lama, tapi memang menyita waktu saya tidur. Cukup bagus ya, saya mendapatkan posisi di mana saya tidur dan bisa menikmati tidur saya tadi malam. Halo, selamat sore. Masih di hari yang kelima, masih di ruangan yang sama dan kegiatan yang sama pula. Sore ini saya mendapatkan informasi bahwa saya diizinkan untuk pulang ke rumah dengan catatan di rumah ada ruang juga yang sekiranya dapat steril lah. Artinya steril tidak 100% steril lah, paling nggak menjauh dari saudara-saudara di rumah. Saran dari dokter, kondisinya semakin membaik dan disarankan pula silakan, katanya nggak apa-apa, pulang di rumah aja, dirawat di rumah aja hingga pengumuman, hingga hasil COVID itu dapat saya terima, yang rencananya dalam waktu kurang lebih 2-3 hari ke depan. Mudah-mudahan sih tidak ada apa-apa, soalnya kondisi saya saat ini alhamdulillah dalam kondisi baik. Cukup disiplin masyarakat di sekitar sini. Ini ada di sekitar sektor berapa ya di Bintaro? Dekat sektor 9. Sekarang jam 9.36. Udaranya cukup bagus, cerah. Menurut informasi, katanya virus ini tidak tahan dalam kondisi udara yang panas ya. Belum tahu apakah itu betul atau enggak. Nanti kalau cuaca seperti ini terus, ya kalau diizinkan sama Allah mungkin akan selesai di virus-virus wabah ini. Tidak terlalu ramai, cukup bagus. Hari ini sebetulnya kan H+ berapa dari Lebaran, mungkin
mungkin masih sebagian orang masih tertahan di tol Cikampek karena arus balik yang sempat terkendala oleh surat izin keluar masuk dari Provinsi DKI ya. Seperti kita ketahui, DKI sedikit memperketat manusia yang masuk ke DKI sehubungan dengan memberhentikan mata rantai dari virus COVID-19 ini. Ya baguslah, jadi lebih cepat lebih baik. Saya sendiri sedang mengarah ke BSD dengan mengambil jalan pintas tanpa melewati jalur tol. Jadi ada sebuah jalan yang pendek ternyata untuk menuju ke BSD. Jadi saya melalui itu. Sepi ya. Nah, salut saya. Nanti coba kita pulang melewati daerah yang ramai ya. Ini kan saya tadi sebut bukan di sebuah jalan utama, jadi saya masuk ke daerah jalan apa ini, provinsi yang jalan pemukiman lah. Nanti kembalinya akan saya lewat jalur yang cukup ramai. Kita bisa lihat nanti di sana kondisinya seperti apa. Ini memasuki kawasan BSD. Coba kita lihat seperti apa kondisi di seputaran BSD. Sebentar lagi kita masuk di seputaran BSD, tepatnya di ITC BSD atau junction ya. Masih oke. Ya, ini masuk di Jalan Boulevard, jalan utama. Jalan utama Serpong. BSD Junction. Ini adalah ITC. Sepertinya sudah mulai buka ya, tuh tutup ya, masih tutup ITC Serpong. Oke, kita langsung mengarah ke
tadi adalah Jalan Raya Serpong, dan sekarang memasuki kawasan pemukiman ya, Jalan Boulevardnya sepi. Oke. Di sini memang kegiatan sehari-hari sebelum adanya COVID-19 ini memang situasi memang seperti ini di pemukiman BSD, tidak terlalu ramai. Seperti janji saya, nanti sepulang dari BSD saya akan melewati jalur yang cukup ramai. Kita lihat nanti kondisinya seperti apa. Oke. Nanti saya selesai dari urusan saya akan lanjutkan pantauan saya ya dalam perjalanan menuju pulang ke rumah. Oke, nanti kita lihat ya. Sampai ketemu. Oke, sekarang saya sudah selesai urusan dan akan kembali ke rumah. Kembali saya akan melaporkan kondisi di luar rumah. Sekarang saya menuju Bintaro dari Bumi Serpong Damai. Posisi sekarang ada di mana ini ya? Cisauk ya, Cisauk kalau nggak salah. Ini ada jembatan yang panjang nih. Kondisi masih sepi, masih bagus. Daerah cukup ramai setiap harinya. Sekarang memang terlihat agak sedikit lengang. Kota, depan teras kota yang biasanya ramai sekarang terlihat cenderung ke lengang ya, kosong ya. Bisa dihitung kendaraan. Bisa dikatakan sebetulnya masyarakat di sekitar sini masih cukup tertib, cukup patuh dengan aturan pemerintah. Oke, kita coba ke arah ke kiri. Seputaran wilayah masih di Serpong, tepatnya di depan rumah sakit Eka Hospital BSD.
penjagaan di salah satu wilayah pemukiman juga cukup ketat ya, pemeriksaan dan segala macam. Oke, sekarang kita sudah masuk di wilayah Bintaro, tepatnya di sektor 9. Perkiraan saya di sektor 7 sepertinya akan jauh lebih ramai dibandingkan dengan sektor 9 ini. Karena di sektor 9 mungkin akses lebih banyak ke pemukiman. Tapi di sektor 7 itu aksesnya jauh lebih banyak, yang dari arah keluar tol maupun dari arah Geraha Raya. Masih di wilayah sektor 9. Seperti yang Anda lihat lah kondisinya, tidak terlalu ramai. Dari tadi, dari mulai berangkat sampai dengan mengarah pulang, saya tidak menemukan satu checkpoint pun. Atau karena ini wilayahnya masih wilayah Tangerang Selatan, jadi mungkin tidak ada checkpoint. Mungkin yang berbatasan dengan DKI ataupun berbatasan dengan Bogor mungkin ada pada checkpoint. Kita memasuki wilayah sektor 7 ya. Bintaro sektor 8 nggak ada ya, saya baru nggak ada. Sektor 8 nggak ada. Sektor 7 langsung sektor 9. Betul kan? Sektor 7 udah mulai ramai kan? Keramaiannya jauh lebih padat gitu. Kendaraan jauh lebih banyak. Bahkan suasananya pun seperti tidak ada kejadian corona ya. Keramaian di sekitar Bintaro sektor 7 ini jadi sama seperti biasa.
sama di sekitar sektor 5 pun juga ramai. Tapi cenderung manusianya lebih banyak yang menggunakan APD ya, masker. Ya lebih banyak, lebih tertib dalam penggunaan masker. Sekarang memasuki kawasan sektor 3A. Ya, kurang lebih seperti ini kondisi di jalanan. Saya bisa melaporkan seperti apa kedisiplinan setiap warga negara Indonesia terhadap musibah yang sedang kita alami, wabah yang sedang kita alami. Jadi bisa mengetahui sampai seberapa jauh sih keinginan masyarakat terhadap penyelesaian wabah ini. Kalau kita mau lebih cepat, tentunya disiplin juga harus kita tegakkan. Jadi jangan berharap kita nggak disiplin, tapi berharapnya wabah segera selesai. Saya rasa tidak berimbang ya. Oke, jadi sementara sampai di sini dulu video saya. Insya Allah berikutnya akan saya coba tampilkan lagi dalam konten yang berbeda. Oke, sebentar lagi saya memasuki kawasan dekat rumah saya. Jadi saya cukupkan dulu sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.